Realme C71. Ya, jadi ini handphone yang udah banyak ditunggu orang ya. Karena kenapa? Gue udah post ini di video TikTok dan juga ada di Shorts. Ini rame banget. Kayaknya memang handphone ini banyak yang berminat ya. Nah, tapi kenapa sih handphone ini terlihat menarik? Walaupun gue udah pernah bahas ya, karena HP ini kayaknya dengan spek kayak gini, dia lebih mahal dibanding kompetitornya. Dan ternyata dia punya banyak beberapa kelebihan ya. Apalagi di sisi baterainya yang gue pakai pun ini juga cukup awet ya. Selain itu juga layarnya juga udah lumayan cakep. Dan kalau di sinar matahari juga masih kelihatan jelas nih. Jadi memang handphone ini lebih dikhususkan untuk driver yang kalau kalian pakai ini tentunya udah banyak kelebihannya ya yang kalian bisa pakai di handphone ini, dan bikin ini handphone ini jadi awet banget kalau kalian bawa di jalan ataupun sambil naik motor. Terutama mungkin driver handphone ini kayaknya bagus banget nih. Jadi nggak usah panjang lebar, langsung kita mulai. Dan ini adalah Realme C71. Oke, kita mulai dari layarnya. Layarnya ini 6,67 inch, udah pakai LCD dan dia resolusi HD Plus ya. Refresh rate juga 120 Hz dan brightness peak-nya bisa sampai 725 nits nih. Yang kalau gue pakai di jalan pun gue udah tes ya. Ini udah cukup terang walaupun memang agak seterang handphone lain, tapi ini udah jelas kok kalau kalian pakai buat buka map dan yang lainnya ya. Selain itu dia juga punya touch sampling 240 Hz dan dia punya feature kayak always on display dan eye comfort juga ya. Jadi layar ini udah cocok banget kalau kalian pakai untuk langsung di atas sinar matahari langsung ya, karena udah cukup terang dan suhunya juga lumayan terjaga nih kalau kita pakai map ya. Karena beberapa handphone kan kalau kalian pakai sambil buka maps dan kena sinar terik matahari biasanya itu bisa lebih panas lagi, dan ini kayaknya setelah gue pakai lumayan oke aja ya, maksudnya hangat pasti ada, tapi nggak separah handphone lainnya yang gue pernah coba. Nah, untuk chipsetnya sendiri dia pakai Unisoc T7250 ya. Ini memang di handphone sejutaan ini udah banyak banget ya. Antutunya udah langsung lihat aja, ini udah terlalu sering gue bahas di handphone 1 jutaan. Ya, kalau untuk performanya udah cukup oke lah ya untuk main game-game ringan. Nanti juga bisa langsung lihat di performa gaming ya, nanti gue langsung bahas. Nah, untuk RAM dan storage-nya dia ada 3 varian, ada 4, 6GB, 8GB. Sedangkan storage-nya ini cuma ada satu pilihan aja ya. Saran gue kalian ambil yang minimal 6GB ya, karena 4GB dari pengalaman gue pakai ya, kalau pakai handphone yang 4GB di 2025 ini lemot banget. Jadi gue nggak menyarankan kalian mengambil 4GB. Kalau bisa ambil yang minimal 6 ya. Kalau kalian masih merasa kurang, dia masih punya slot SD card, dan untuk storage-nya ini dia masih pakai eMMC ya. Ini sangat disayangkan, jadi ini nggak secepat pakai UFS sudah pastinya. Nah, untuk desainnya sendiri dia pakai namanya feeder light design nih, yang ketebalannya cukup tipis ya, di 7,79 mm, dan beratnya sendiri bisa dilihat ya di 196 gram aja nih. Untuk bodi materialnya ini dia masih pakai plastik untuk belakangnya dengan ya ada aksen-aksen namanya ya. Kan dia bilang feeder ya, berarti ini udah kayak bulu-bulu. Nah, selain itu dengan desain seperti ini pun dia udah dapat standar militer ya 810H. Gue nggak tahu ini standarnya gimana angka-angkanya. Tapi ini yang pasti udah dites untuk durability-nya, jadi ini handphone lebih awet kalau terjatuh ataupun yang lainnya ya. Selain itu juga dia udah splash resistant ya, yang pastinya kalau ini kena hujan masih aman nih. Ya kayak yang penting nggak kerendam aja. Kalau udah kerendam sih ini handphone udah mati ya. Nah, ada yang gue lupa, dia punya pulse lock ya, yang bahkan gue nggak ngeh ada fitur ini. Nah, untuk konektivitas sendiri dia masih pakai 4G. Wi-Fi juga masih ya standar aja ya, masih pakai Wi-Fi 5. Bluetooth-nya 5,2, dan untuk sensor-sensor lainnya ya bisa dilihat ya, gue langsung tulis aja nih, gue nggak perlu terlalu banyak bahas tentang ini. Yang pastinya ini udah pakai Type-C ya, kayaknya sekarang udah nggak ada handphone yang pakai USB-A juga ya, bukan micro maksudnya. Untuk jack audio juga masih ada, bisa dilihat ya. Untuk SIM card-nya juga dia udah dual nano SIM, yang pastinya ini hybrid ya. Enggak, salah. Enggak hybrid, ini triple slot. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya kalau kalian mau pakai 2 SIM sekaligus dan nambahin storage. Terus dia punya specialty juga namanya Signal Hunter Antena Teknologi. Yang ini bikin kayaknya handphone ini kalau untuk sinyalnya lebih kuat dibanding normal ya. Jadi bisa, memang ini kayaknya handphone cocok untuk dibawa traveling atau kalian bawa kendaraan ya. Nggak lupa juga dia punya NFC nih. Jadi handphone kalian udah nggak perlu khawatir nih kalau kalian mau isi e-money ataupun flash ya. Nah, untuk warnanya sendiri dia ada 3 nih, White Swan, Violet Parrot, Forest Owl, dan gua sendiri pilihnya di warna putih ya, karena warna putihnya ini paling simple dan tapi masih bagus nih kalau bisa dilihat ya nih. Gue sih suka banget dengan desainnya yang warna putih ini. Nah, untuk baterai sendiri dia 6300 mAh ya. Kalian nggak salah dengar, HP seharga ini dapat baterai 6300 mAh. Ini gede banget. Yang makanya dia juga punya tagline yang
1 jam ngecas udah bisa 2 hari pakai. Memang ini baterainya cukup awet sih kalau bukan buat gaming ya. Kalau gaming pasti habis cepet. Dan nggak perlu khawatir, dia juga udah fast charging 45 watt nih. Yang pastinya ini ngecharge-nya udah nggak perlu khawatir nih, cepet. Dari 20 ke 100% cuma butuh sekitaran 1,5 jam nih yang kalian bisa pakai seharian ya. Memang tagline-nya salah, agak kurang lah ya. 1 jam lebih lah ini. Dan selain itu dia juga ada reverse wire 6 watt ya, yang gue nggak tahu sih ini pakai buat ngecas apa ya. Nah untuk baterainya sendiri gue coba pakai YouTube 30 menit dia berkurang 3%, sedangkan main HSR 30 menit berkurangnya 13% ya. Yang ini agak di atas rata-rata ya, karena biasanya gue tes untuk main HSR itu bisa berkurang cuma 9-10%. Oke, jadi ini gue coba buat nyalain mapnya di 66% di 1049 ya. Paling nanti gue coba sampai sekitar setengah jaman ya, nanti gue akan lihat ya baterai gimana. Oke, ini setelah gue pakai nggak tahu ya, kayak 30 menitan ya, nanti gue bakal tulis ini pakai berapa menit dan berkurangnya segini ya kira-kira. Oke, itu aja. Nah untuk kamera sendiri, kameranya udah 50 megapiksel, aperture-nya 1,8 dan dia 27 mm wide-nya ya, lensanya. Dan kalau untuk kamera selfie-nya dia di 5 megapiksel, aperture 2,2, juga wide juga ya di 27 mm. Yang secara hasil kamera di luar dugaan nih. Kalau untuk kamera belakangnya menurutku bagus ya, cuman mungkin yang agak berlebihan itu di warnanya aja ya, yang terlihat lebih vibrant dibanding biasanya. Tapi kalau buat kalian langsung posting ya, ini udah enak, kalian udah gak perlu ngedit lagi, tinggal posting aja. Nah untuk kamera depannya menurut gue yang ini agak kurang ya dibanding kamera belakangnya. Kamera depannya memang menurut gue standar aja, yang cukup oke aja buat video call aja menurut gue. Tapi kalau untuk foto agak kurang ya. Oke, jadi ini contoh perekaman dari Realme C71. Dia cuma bisa sampai 1080 30 fps ya. Jadi untuk hasilnya kayak gini, nggak ada stabilizer juga, jadi kalau dilihat lumayan geter ya. Tapi untuk warna dan detailnya masih lumayan bagus ini kameranya. Untuk 1,5 juta lebih ini oke banget sih. Untuk awan ya memang lagi nggak terlalu kelihatan ya, jadi kayak gini, tapi ini oke banget. Dan zoom 2 kali. Nah ini contoh kalau perekaman kamera depannya. Untuk kamera depannya juga kayaknya sama deh, gue belum lihat detailnya sih, tapi nanti gue bakal cek lagi. Untuk detail belakangnya masih dynamic range kayak kurang bagus ya, lumayan jadi putih soalnya. Nah kalau naikin baru biru ya, kira-kira dia kayak gini ya untuk kamera depannya dari Realme C71. Oke, jadi ini contoh videonya kalau suaranya lagi agak bising ya, lagi rame nih naik mobil. Mungkin kalian bisa langsung dengar sendiri ya, gue belum dengar contoh suara mic-nya sama sekali ya. Dynamic range-nya kayaknya kurang tuh, bisa dilihat bangunannya jadi agak buruk ya, kira-kira itu. Oke, jadi ini contoh perekaman kamera belakangnya kalau di malam hari ya. Nggak diduga detailnya masih oke ya, untuk 1,5 jutaan sih ini bagus sih. Cuman sayangnya di 30 fps, tapi untuk noise-nya dia nggak terlalu banyak ya. Ya ada lah, tapi ini lumayan oke banget sih untuk di malam hari. Bagus ini untuk kamera belakangnya ya. Kita coba zoom 2 kali. Ya, kira-kira gitu contoh perekaman kamera belakangan di malam hari. Nah, ini kalau contoh perekaman kamera depannya di malam hari ya. Kalau kamera depannya sih jelek ya. Ini cuma 5 megapiksel dan enggak sih, kamera belakangnya kayaknya nggak terlalu cocok untuk dipakai foto atau ini. Paling buat video call aja ya cukup. Ya, kira-kira gitu contoh perekaman kamera depannya. Nah, sekarang untuk speakernya ini dia single mono aja ya di bawah, dan dia punya 400% ultra volume enhancement yang gua nggak tahu sih ini buat apa. Tapi kalau untuk suaranya ya cukup standar aja ya untuk HP 1 jutaan.
kalau untuk gaming, sebenarnya gue udah cukup bosan untuk menjelaskan karena Unishock T750 ini udah terlalu sering gue review nih akhir-akhir ini. Tapi nggak perlu khawatir, gue akan langsung kasih lihat aja contoh hasil gamingnya ya. Ya kalau untuk kalian main daily game-game tertentu menurut gue udah cukup oke lah. Dan kalau main Mobile Legend ya udah pasti lancar lah ya. Nih langsung gue kasih lihat aja. Untuk Honkai Star Rail dia cuma bisa low 30 fps yang ya performanya kadang ada stuttering ya. Dan ini cukup normal. Nah, Genshin Impact gue mainin lowest ya, ini cukup oke, masih bisa buat main daily dan battle-battle singkat ya. Nah, Mobile Legend di sini gue cuma unlock frame rate-nya high aja ya, dan ini kayaknya mungkin normal ya. Atau kalau kalian yang udah pakai, apakah ada update software yang bikin dia bisa lebih dari high? Bisa komen di bawah. Untuk Nikkei gue pakai settingan default di balance dan ini cuma 30 fps aja karena 30 pun dia kadang udah struggle ya, jadi gue nggak nyalain 60 fps-nya. Nah, Garena Delta Force dia bisa di smooth medium aja ya. Untuk main ya pengalamannya agak kurang sih. Mungkin buat kalian yang mau kompetitif di sini kurang oke. Oke, jadi ini gue udah mainin Realme C71 HSR 30 menit ya. Kita cek suhunya ini kalau di bagian bawah dia 32, 33 ya, sekitar segituan lah ya. Nah, kalau di bagian deket frame modul atas nih di kamera udah dia nyentuh di 36, 37. Ini terhitung masih adem sih. Tapi dia paling panas di bagian kanan atas ya sini ya, nih bisa dilihat. Jadi dia kenain di 36, 37. Dan kalau dipegang ya masih enak lah, masih nyaman setidaknya. Sekarang kita cek belakangnya. Nah, kalau bagian belakangnya ya, di bagian bawah ini 32, 33. Terus kalau di bagian modul kamera nih, dia ada 36 mau 37 sih. Ya ini sekitar di 36 mau 37 lah. Ya, overall ini masih lumayan adem ya untuk handphone ya. Ya, jadi gitu dia untuk Realme C71. Nah, kalau untuk OS-nya sendiri, dia udah pakai Realme UI yang udah berbasis Android 15 ya. Buat fitur-fiturnya sebenarnya banyak yang menarik ini. Yang contohnya dia punya namanya Riding Mode ya, yang kalian bisa pakai buat dia otomatis nge-optimize performance di beberapa aplikasi ini. Tapi sebenarnya yang disayangkan adalah ya, gua kira ini tampilannya kan di atas ada map nih. Gua kira mapnya bisa muncul di situ, ternyata enggak ya, nggak bisa. Jadi memang ini dipakai kalau kalian buat berkendara aja yang bikin dia performance-nya lebih optimize dan mungkin bikin
Katanya lebih awet. Gue juga nggak bisa tes lama-lama ya untuk pakai ini untuk kemarin. Nah, selain itu ada banyak fitur lainnya kayak ya mini kapsul ini normal lah ya, kayak cuman buat notif di atas. Ada speaker cleaner buat kalian nge-clean speakernya kalau kalian kemasukan air. Lalu ada air gesture yang jujur gue nggak tahu cara pakainya ya. Lalu juga yang terakhir yang fitur paling menurut gue oke adalah AI noise reduction call ya, yang ini bisa nge-reduce background noise yang ada di sekitar kita nih. Lalu untuk fitur-fitur lainnya ya AI eraser ya standar lah ya, itu masih ada kok. Kalau di handphone 1 juta sekarang udah banyak banget kok fitur kayak gini. Nah, sekarang untuk paket penjualan dia ada handphone sendiri, charger 45 watt, udah include sama kabel Type-C-nya. Dapat case juga, case silikon atau karet gitu ya, yang udah cukup oke lah. Tapi dia belakangnya memang, gua nggak tahu ini namanya apa, lupa. Pokoknya bukan yang polosan. Nah, untuk harganya sendiri, untuk varian yang 4 GB, dia di harga SRP-nya itu di 1.599.000. Kalau yang 6 GB di 1.799.000. Sedangkan yang RAM-nya 8 GB itu di 1.990.000. Atau bisa dibilang ya ini 2 juta ya. Oke, jadi itu dia review dari Realme C71. Gimana menurut kalian? Apakah handphone ini cukup menarik atau buat kalian yang suka traveling atau bawa motor tuh jadi ya driver mungkin ya? Menurut gua kelebihannya di sini adalah di sisi baterai yang ini cukup awet ya. Tapi kalau untuk gaming dia agak boros nih. Kayak dilihat performa gaming pas gue main HSR ya. Baterainya lebih cepat habis dibanding biasanya. Lalu kelebihan lainnya dia juga udah military grade protection. Kameranya untuk harga segini sih bagus banget menurut gua, karena udah cakep, detailnya juga nangkep untuk di siang hari ya. Kalau malam sih memang ya normal lah ya di HP 1 jutaan. Mungkin kalau untuk kelemahan ya layarnya masih HD+, dan untuk prosesornya dia pakai yang entry level banget nih, yang menurut gua sangat disayangkan ya. Harusnya dia bisa pakai prosesor yang lebih bagus nih. Oke, jadi itu aja reviewnya. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau nggak suka bisa dislike, dan jangan lupa subscribe ya buat channel ini biar bisa sampai 1000 subscriber secepat. Wah, buat bisa sampai 1000 subscriber secepatnya nih. Gue Kelvin dari Teknogeek, kita ketemu di video selanjutnya. Bye!